Rasa pegal yang tidak kunjung hilang, kesemutan di ujung jari, atau sakit kepala yang kadang datang tanpa alasan, banyak orang menganggap semua itu sebagai, ya namanya juga usia. Padahal, sebenarnya, tubuh sedang berusaha berbicara. Keluhan-keluhan kecil seperti ini sering menjadi tanda pertama bahwa kadar kolesterol mulai naik. Begitu pula rasa lelah yang muncul cepat, meski aktivitas tidak berat. Ini bukan biasa saja, tapi sinyal bahwa tubuh sedang kewalahan. Dan kalau bicara tentang nyeri sendi, ngilu menusuk di jempol kaki, lutut, atau jari tangan, itu adalah tanda khas dari asam urat tinggi. Nyeri ini bisa datang mendadak, membuat sendi membengkak, kemerahan, dan sulit digerakkan selama berhari-hari. Bahkan setelah nyerinya hilang, sendi masih terasa kaku dan tidak nyaman. Intinya sederhana. Semua rasa tidak nyaman itu bukan untuk ditahan, tapi untuk dipahami. Ketika kita tahu maksud dari sinyal tubuh, kita punya kontrol. Bukan lagi rasa pasrah. Video ini hadir untuk membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita kenali dulu dua musuh kembar ini dalam bahasa yang sederhana. Pertama, asam urat. Asam urat terbentuk ketika tubuh memecah purin, zat yang ada di dalam tubuh dan juga makanan seperti daging merah, jeroan, atau seafood. Normalnya, tubuh akan membuang sisanya lewat urin. Tetapi, ketika jumlahnya terlalu banyak, atau ginjal tidak bekerja optimal, asam urat menumpuk di sendi dan ginjal. Itulah yang memicu serangan gout. Dan penting diingat, asam urat tidak selalu soal keturunan. Gaya hidup dan pola makan punya peran besar di sini. Kolesterol sebenarnya diperlukan tubuh. Ia membantu membangun sel dan hormon. Masalah muncul ketika LDL atau kolesterol jahat ini meningkat. Sementara HDL atau kolesterol baik ini turun. Lalu, apa hubungan keduanya? LDL inilah yang mudah menempel di pembuluh darah dan membuat aliran darah macet. Bukan kebetulan keduanya sering muncul bersamaan. Asam urat tinggi sering menjadi tanda adanya gangguan metabolik, termasuk tingginya kolesterol dan tekanan darah. Karena itu, kalau hasil lab menunjukkan asam urat tinggi, sebaiknya langsung cek kolesterol dan tekanan darah. Asam urat yang menumpuk akan berubah menjadi kristal-kristal kecil berbentuk jarum. Bayangkan seperti serpihan kaca super halus yang mengambang di dalam cairan sendi. Ketika sendi bergerak, katanya, pecahan kaca itu menusuk jaringan. Itulah yang menyebabkan nyeri luar biasa dan pembengkakan. Serangan ini bahkan sering terjadi di malam hari, karena suhu tubuh lebih rendah dan aliran darah melambat, sehingga kristal lebih mudah mengendap. Jika tidak ditangani, penumpukan dapat berubah menjadi benjolan keras di bawah kulit. Dan kadar asam urat tinggi juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Partikel LDL yang terlalu banyak akan menempel di dinding arteri, membuat lapisan tebal seperti lumpur yang mengeras. Ini mempersempit jalur darah dan membuat aliran darah tidak lancar. Dan aliran yang tersumbat, itulah yang menciptakan gejala seperti pegal, kesemutan, hingga risiko penyakit jantung. Air ibarat banjir pembersih yang membantu ginjal bekerja lebih cepat dan lebih bersih. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih pekat, dan kristal asam urat lebih cepat mengendap. Dengan hidrasi yang baik, kita membantu tubuh membuang kelebihan asam urat jauh lebih efektif. Untuk menangani dua masalah sekaligus, kita perlu peta makanan yang jelas.
sistem traffic light, merah, kuning, hijau adalah cara termudah. Berikut adalah penjelasannya. Zona merah, makanan yang sebaiknya benar-benar dihindari, termasuk jeroan, seafood tinggi purin seperti sarden dan kerang, durian, serta makanan olahan berlemak. Zona kuning, boleh tetapi harus dikontrol, seperti daging merah tanpa lemak atau beberapa sayuran tinggi purin. Zona hijau, aman dan dianjurkan, termasuk buah rendah purin, sayur segar, dan sumber protein sehat, seperti telur, yogurt rendah lemak, tahu, dan tempe. Penting untuk meluruskan kesalahpahaman bahwa semua sayur aman. Beberapa sayur seperti asparagus dan labu memiliki purin tinggi, sehingga perlu dibatasi. Dengan mengikuti peta ini, risiko asam urat dan kolesterol dapat diturunkan bersamaan. Tubuh kita ibarat mesin, kalau tidak dipanaskan, mudah macet. Gerakan ringan seperti jalan kaki, peregangan, sudah sangat cukup untuk menjaga metabolisme. Yang penting, bukan kerasnya latihan, tetapi konsistensinya. Gerakan ringan juga membantu menjaga berat badan, dan penurunan berat badan yang stabil terbukti membantu menurunkan kadar asam urat. Meski perubahan gaya hidup penting, pemeriksaan rutin tetap tidak boleh dilewatkan. Tes asam urat, kolesterol, dan gula darah memberi gambaran jelas kondisi tubuh kita. Dengan mengetahui hasilnya, dokter bisa memberikan arahan yang lebih tepat, mulai dari perubahan diet, obat, atau suplemen yang diperlukan. 3 langkah inti untuk menjaga kesehatan dari 2 ancaman ini. 1. Hidrasi yang cukup. 2. Pola makan yang terarah dan aman. 3. Gerakan ringan yang rutin. Kesehatan adalah perjalanan, bukan perlombaan. Di sini, kami mendampingi perjalanan Anda melalui resep rendah purin, latihan sederhana, dan informasi kesehatan yang langsung bisa Anda gunakan.